persembahan teristimewa menghentikan rentetan hasil minor menghadapi Saudi Arabia dan kembali memberikan bukti bahwa tim ini siap bersanding dengan siapapun. Silakan hadir ke Gelora Bung Karno. Argentina sudah mencoba, mereka juga hampir saja merasakan dahsyatnya pasukan Garuda, dan kali ini setelah Australia ditahan imbang tanpa gol, ada Saudi yang juga gagal untuk meraih kemenangan. Dan di sisi lapangan Perdong sedang melakukan interview. For this match tonight, this feels amazing. This was a really important match for us. We had to win this, and we start really good with good energy in the beginning of the game, and then you see we have so much quality and so much power with the fans, and the atmosphere in the stadium is amazing. So, what is the chemistry with other players that you have? We speak a lot with each other, and we believe really in each other. We help each other a lot, so the chemistry is really good in this team, and also with the coach and the players. We have time for fun, but when we have to play serious, we are serious. So I think it's really good. Okay, so once again, thank you, and congratulations. Thank you. Good game, good game. Sepertinya juga terlibat dengan emosi dari pertandingan, terlalu bersuka cita. Tadi pertanyaannya kurang jelas terhadap Perdong ya. Tapi Perdong sudah menjawab dengan bagaimana aksi dari pasukan Indonesia begitu istimewa dan berakhir dengan kemenangan. Dan kembali ini adalah upaya dari tim, tidak hanya para pemain, tapi juga kita lihat bagaimana koneksi ya dari tribun, dukungan yang begitu positif. Memang ada beberapa energi negatif di laga ini, tapi semuanya sirna dengan dijawab dengan penampilan para pemain di lapangan dan juga dengan game plan yang tersusun rapi dari pasukan Garuda. Tadi di momen-momen signifikan di laga ini bisa melukai pertahanan Saudi dengan persembahan 2 gol apik dari Marcelo Ferdinand. Dan kembali ada kedekatan yang akan dipertunjukkan oleh tim dengan para penonton. Rasa terima kasih yang sudah diberikan, dan terus saja ini menjadi koneksi istimewa yang kita lihat, pemandangan yang begitu indah di antara para supporter dengan tim yang sedang berjuang di level elit Asia. Dan inilah Players Parade kali ini, dan sepertinya kita terakhir kali merasakan atmosfer serupa ketika, correct me if I'm wrong, Adia, ini bahwasannya ketika kita merasakan hal serupa ketika menjamu Filipina di pertandingan terakhir ronde kedua kala itu ya, dan memastikan kita untuk lolos ke fase Piala Asia dan juga lolos ke ronde ketiga putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kemarin juga para pemain tapi Jepang, Jay Izzes tetap memberikan harapan bagi para pendukung untuk terus hadir ke stadion. Dan kali ini bukan Izzes yang berbicara awal, tapi Marcelino Ferdinand. Sangat layak dia mendapatkan limelight, sangat layak dia mendapatkan atensi, dan sangat layak dia dielu-elukan oleh para supporter karena penampilannya memberikan kita kemenangan yang begitu bersejarah. Dan siapa menyangka sejak mengawali perjuangan di Brunei di kualifikasi pembuka, kita sekarang bisa mendekat dengan tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Saudi Arabia, dan memimpin CHAN di Gelora Bung Karno. Bagaimana aksi Marcelino Ferdinand disambut gemuruh dari para spektator yang begitu bergembira dengan kemenangan pasukan Garuda. Harapkan ini menjadi muncul semangat juga untuk menjadi kado penghujung di akhir tahun ini 2024 sebagai tentunya pertandingan terakhir bagi timnas Indonesia. Kita harapkan di Maret nanti kita masih ada 2 laga lagi menyambut China dan juga Bahrain, yang tentu kita semakin optimis Adia ini agar dapat menciptakan hasil yang lebih impresif, karena jika melihat statistik dan juga melihat materi pemain dan juga ranking hitam di atas putih dan juga angka berbicara bahwasanya Bahrain dan China wajib dan juga patut kita bantai dan berebut 6 poin di laga selanjutnya di tahun 2025 tentunya. Di bulan Maret nanti ada perjuangan yang dimulai dengan bertandang ke Australia. Itu juga menjadi tantangan yang cukup sulit, dan diikuti juga dengan 2 laga berikutnya. Ada Bahrain dan juga Tiongkok yang akan berkunjung, dan harapannya kita bisa mengunci lagi 2 kemenangan yang akan membawa kita. Kita tentunya masih bermimpi, masih berharap saja, tapi kalau 2 kemenangan bisa diraih, apalagi bisa mencuri poin dari kandang Australia, tentunya yang tadinya menjadi mimpi bisa semakin mendekati kenyataan. Itu harapannya tentunya, dan kita lihat bagaimana para pemain menyatu dengan supporter untuk selebrasi, dan rasa kemenangan dirayakan bersama, kekalahan menjadi tentunya upaya kebangkitan di laga selanjutnya, dan itu dibuktikan. Ini respons yang terbaik yang bisa diberikan oleh Sinteyong dan pasukan andalannya, para pemain di timnas Indonesia,
bagaimana di laga selanjutnya setelah impact yang cukup negatif ya di Qingdao dan juga di laga menghadapi Jepang, ini menjadi pemandangan yang berbeda dan kita lihat bagaimana ada kesatuan para pemain yang juga memberikan support bagi Raiders ya untuk terus bersemangat dan terus menjadi bagian dari squad Garuda. Dan tentunya ini kembali akhir dari international break yang berujung manis dengan kita bisa mengklaim poin di King Abdullah di Jeddah dan kemudian mengalahkan Saudi di kandang sendiri. Ya, lagi-lagi kita tidak percaya dia nih. Mungkin kita cukup emosional dan tentunya ini sedikit bisa emosional juga bisa sedikit nangis nampaknya. Karena memang sangat emosional pertandingan di malam hari ini. Memang ketika dari tahun 81, 4 bayangkan saja pemirsa dan di mana Anda berada. Semenjak pertemuan pertama kita dengan timnas Arab Saudi sejak tahun 81, sudah ada 13 kali match. Butuh match ke-14 akhirnya kita bisa menundukkan The Green Force tentunya, bagaimana dari pasukan dari Arab Saudi di tanah kita sendiri, di kandang kita sendiri, yakni di GBK tentunya, dan tentunya menjadikan hasil yang cukup impresif bagi pertandingan pada malam hari ini, dan akhirnya kita dapat memetik 3 poin dan mengantarkan kita ke posisi ketiga klasemen sementara di bawah Jepang dan juga Australia, dan kita harapkan ini bisa menjadi pelucut semangat di pertandingan selanjutnya di Maret tahun 2025 nanti. Kita juga berharap Adiani bahwasannya nanti masih ada pertandingan lainnya di malam hari ini, dini hari nanti, yakni Bahrain akan tentunya menjamu Australia. Kita harapkan, Adiani harapannya apa nih Bahrain dan Australia? Semoga tentunya pertandingan ini akan memberikan tekanan ya bagi kedua tim Bahrain dan Australia yang akan berlaga. Dan juga membuktikan bahwasanya 2 kali kita sebagai tuan rumah, yakni menjamu Jepang dan juga Arab Saudi, ada dari Asia Timur dan juga Middle East atau Timur Tengah, merupakan menjadi bukti nyata bahwasanya Indonesia GBK akan selalu menyambut tamunya dengan cukup baik, dengan cukup hangat, dan ini yang tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dikhawatirkan oleh dari official dan juga timnas dan juga dari Federasi Bahrain tentunya ya, yang sempat meminta untuk pindahan lokasi ketika berhadapan dengan Indonesia di laga selanjutnya, yakni ketika Indonesia menjadi tuan rumah di Maret 2025 nanti. Ya, para pemain masih menyerap energi yang luar biasa positif, dukungan dari para pecinta sepak bola Indonesia yang tahu betul momen ini adalah momen di mana tentunya para pemain membutuhkan support, dan kita lihat dengan gamblang begitu positif apa yang mereka berikan yang berujung dengan raihan 3 poin menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia, Saudi Arabia, dan di aksi kembalinya Hervé Renard untuk kali kedua menjadi pelatih kepala Saudi. Belum ada gol, belum ada kemenangan, imbang atas Australia dan kalah di Gelora Bung Karno, dan kita lihat para supporter masih belum beranjak dari tribun, masih terus memberikan supportnya, berpesta dengan para pemain, dan apresiasi ini luar biasa yang mungkin tidak dirasa oleh Ragnar, oleh Yener, oleh Strike dimanapun, kecuali kalau mereka pulang ke Jakarta dan disambut bak pahlawan karena sudah berjuang dengan kemampuan dan juga pengorbanan di lapangan yang berujung kembali dengan 3 poin yang begitu krusial yang membuat kita sekarang poinnya bersanding sama dengan Australia peringkat kedua, kemudian juga Saudi dan Tiongkok. Bahrain menjadi juru kunci sekarang dengan raihan 5 poin, tapi mereka akan berlaga nanti menghadapi Australia. Dan untuk sementara di grup C, Indonesia mengisi slot peringkat ketiga dengan raihan 6. Ini adalah merupakan tamparan yang cukup keras bagi Hervé Renard tentunya di laga pada hari ini, karena memang ini merupakan ujian kedua, dan ujian kedua ini dari Hervé Renard naiknya gagal tentunya, karena ujian pertama ketika dari Arab Saudi berhadapan dengan Australia, kemudian dengan hasil imbang cukup 1 poin, dan kali ini berhadapan dengan timnas Garuda, tim Indonesia harus membawa 0 poin ke Arab Saudi, dan ini merupakan tamparan yang cukup keras. Tentu ini dari federasi, juga merupakan dari federasi sepak bola di Arab Saudi. Untuk sedikit adanya kebimbangan dari pergantian pelatih dari Roberto Mancini kepada seorang Hervé Renard pada malam hari tentunya. Tidak ada new manager bounce bagi The Green Falcons. 2 laga diasuh kembali oleh Hervé Renard tidak memberikan outcome yang positif, dan bagaimana juga setup dari trap-trap yang disajikan oleh Sinteyong di laga ini, bagaimana tidak berkembangnya pola serang dari Saudi. Memang mereka kehilangan Salim Al-Dosari, tapi tentunya masih cukup banyak pemain yang bisa menggantikan peran dari Al-Dosari. Ada Nasser Al-Dosari, ada juga Al-Katani, dan bagaimana Saud juga dimanfaatkan baik di kiri dan kanan. Saud Abdul Hamid menjadi non-faktor, kemudian Mokano juga tidak bisa memberikan impact-nya. Tadi ada trap di sisi ketika coba mengalahkan pressure dengan segitiga mereka, Saudi juga gagal,
dan kemudian coba untuk menekan dengan center forward yang memiliki postur yang lebih tinggi dalam diri Radif misalnya, tapi juga tidak berujung manis karena setiap bola 50-50 selalu dikontestasi oleh para pemain Indonesia. Ada Irzes, ada Rido, ada Hubner di sana, dan second ball pun tidak memberikan impact signifikan bagi Saudi. Laga ini kembali kinerja para pemain luar biasa, dan Irzes berbicara dengan supporter, membayar kepercayaan supporter dan menjawab juga kritisi, dan dia katakan ketika usai menghadapi Jepang bahwa tetap stick dengan tim, tetap bersama kita, dan perjuangannya berakhir dengan manis menghadapi Saudi. Ya, perjuangan yang manis bagi timnas Indonesia, di mana ini adalah kemenangan pertama bagi tim Indonesia di ronde ketiga. Akhirnya membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0 dan membawa 3 poin dari laga di kandang tentunya. Rizky Ridho juga sebagai benteng pertahanan terakhir dan juga produk dari Liga Sepak Bola Dalam Negeri dan Liga 1. Tentunya dari Rizky Ridho juga memiliki kans dan juga tampil cukup impresif menjaga pertahanan dari timnas Indonesia di sisi kanan tadi, dibantu oleh J. Idzes di tengah dan juga Kelvin Verdong di sisi kiri tadi. Bela tim besar seperti Persebaya, Persija Jakarta juga membantu Rizky dalam pendewasaan aksinya. Dan sayang kita tidak bisa mendengar dengan jelas ya, dengan sayang sekali ya, minimalnya audio di sisi lapangan, tapi dia terus berbicara dengan para supporter, dan ini kembali ada koneksi istimewa. Bahkan jersey dilemparkan tadi, sepertinya jersey dari Martin Paes. Ya, dipastikan dari penggawa timnas, seluruh penggawa timnas dan seluruh masyarakat Indonesia pada malam hari ini, dari Sabang hingga Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote, akan tidur dengan nyenyak pada malam hari ini, Adiani. Tidur dengan rasa bahagia, tidur menyambut hari esok, yakni tepatnya di hari Rabu pagi dengan semangat yang lebih berbeda. Tentunya dengan segala gula-gula, akhirnya Indonesia dapat memetik 3 poin di laga ronde ketiga ini. Banyak sekali faktor tentunya, capaian-capaian yang dibuat oleh Shin Tae-yong semenjak memasuki timnas Indonesia di awal tahun 2020, Adiani, di mana lolos ke fase 16 besar Piala Asia back to back, lolos juga Piala Asia 2023 dan juga 2027 nanti, dan juga tentunya membawa timnas U23 ke fase semifinal, bahkan mengalahkan negara Korea Selatan yang juga pernah dibina dari Shin Tae-yong dari usia dini hingga usia senior, dan tentunya ini menjadi rekor terbaru bagi Shin Tae-yong pada malam hari ini, di mana mengalahkan Arab Saudi 13 kali match, dan match ke-14 akhirnya kita dapat membungkam tentunya The Green Falcon Arab Saudi di tanah sendiri, di tanah sebagai pelatih timnas Indonesia yang terus memberikan hasil impresif, membangun timnas dari minus, membangun timnas bukan dari nol lagi, dia itu membangun timnas dari nol, dari peringkat ke 173, dan kita masih menunggu ya after match ini apakah kita merangsek masuk ke 120-an besar. Kita masih menunggu juga, dia nih ya, akan adanya perubahan peringkat FIFA. Kita kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Adiani, di mana kita bertengger di posisi 130, sementara Arab Saudi bertengger di posisi ke-59. Kita masih menunggu tentunya akankah nanti kita akan masuk di posisi 120 besar. Dan sesuai target sebenarnya sampai di mana Bapak Thohir melalui Federasi PSSI sempat pernah menyatakan bahwasannya salah satu target yang harus dicapai oleh Shin Tae-yong di sisa masa kepelatihannya, di perpanjangan masa pelatihnya hingga tahun 2027 adalah mengantarkan kembali ke Piala Asia dan juga tentunya membawa timnas Indonesia ke top 100 atau 100 besar peringkat dunia. Iya, dengan target sudah lolos juga ya menuju ke Piala Asia di Saudi, dan bahkan hostnya ini sudah kita kalahkan di Gelora Bung Karno, dan pesta terus berlanjut. Kalau tadi belum lama diulurkan dan diangkat tadi Shin Tae-yong, berikutnya Pak Sumarji juga mendapatkan kesempatan, dan terus ini akan pesta berlanjut ya, selebrasi kemenangan bagi pasukan Garuda dengan sejarah luar biasa. Shane Patinama tadi memberikan jersey kepada pendukung cilik di sisi lapangan, dan ini juga lagi-lagi bagi Shane juga sebuah redemption ya, karena kesalahannya membuat dia juga cukup down sepertinya, tapi dengan bantuan rekan-rekannya dia bangkit lagi dan bisa tersenyum lagi setelah sempat terpuruk di laga persaingan terhadap Tiongkok di Qingdao. Tapi ini dia sepak bola, ini dia overturn dari laga yang begitu rapat, hanya berselisih kurang dari sepekan. Ada reaksi emosional yang berbeda para pemain dan juga supporter yang bisa kembali berbahagia, dan juga harus dipahami para pemain bahwa supporter kita ini sangat mudah untuk bisa
dipuaskan, asal tampil all out, tampil total, dan ujungnya kalau bisa ada kemenangan, maka akan terpuaskan dahaga. Dan kali ini ada sajian komplit dari penampilan yang bisa meraih kemenangan, dan juga di lapangan semua pemain tampil sesuai dengan ekspektasi sang pelatih dan juga para supporter Indonesia. Ya, ini yang patut kita syukuri, di mana Sintayong selaku kepala tim tentunya mampu meracik formasi dan juga tentunya skuad dengan cukup baik, mampu mengarahkan, mampu